Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kegiatan literasi kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu cerita rakyat dari Jawa Barat, tepatnya dari Indramayu, yaitu legenda Nyi Endang Darma. Melalui diskusi kelompok kali ini, kita tidak hanya membaca cerita, tetapi juga memahami makna dan nilainya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin bertanya sedikit. Apakah kalian masih sering mendengar atau membaca cerita rakyat daerah? Pertanyaan ini penting karena cerita rakyat merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Perkenalkan, saya Hanif Fidiansa Afandi sebagai pemimpin diskusi kali ini yang akan membantu jalannya diskusi agar tetap terarah. Dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Gede sebagai pencerita dan Ratu sebagai pengamat bahasa dan juga Cika sebagai pencari nilai moral. Sebelum kita mulai diskusinya, saya akan menyampaikan aturan diskusi yang singkat namun penting agar kegiatan diskusi kali ini berjalan tertib dan nyaman. Yang pertama, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat dan kita wajib menghargai pendapat tersebut meskipun berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, saat berbicara dilakukan secara bergantian meski tidak memotong pembicaraan teman. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan berkaitan dengan cerita yang dibahas. Yang keempat, penggunaan bahasa harus sopan dan santun. Yang kelima, jika ingin bertanya atau menanggapi, silakan angkat tangan atau menunggu gilirannya. Yang keenam, tetap fokus dan aktif karena diskusi itu bukan hanya mendengarkan, tetapi juga berpikir bersama-sama. Apa semuanya paham dengan aturan diskusi ini? Baik, kita lanjut ke kelengkapan kehadiran. Mulai dari kelompok 1, apakah sudah lengkap? Apakah sudah siap? Kita ke kelompok kedua. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah siap? Dan yang terakhir ke kelompok 3. Apakah kalian sudah lengkap? Sudah siap? Sekarang kita masuk ke sesi pengenalan cerita. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada Gede untuk menyampaikan ringkasan cerita, tokoh, dan latar cerita dari Nyi Endang Darma Ayu. Untuk Gede, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Jadik Satria Disira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita Nyi Endang Darma Ayu yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Indramayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan sakti yang bernama Nyi Endang Darma Ayu. Ia dikenal tidak hanya karena kesaktiannya, tapi juga karena kebijaksanaan dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Saat itu, masyarakat sering mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat penguasa yang sewenang-wenang. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan hidup dalam ketakutan. Melihat keadaan tersebut, Nyi Endang Darma Ayu merasa terpanggil untuk membantu masyarakat kecil dalam menghadapi penguasa yang kejam tersebut. Terima kasih atas pemaparan ceritanya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pengamat bahasa. Saya persilakan kepada rekan saya Ratu untuk menjelaskan kata-kata sulit, istilah khas, serta maknanya dalam cerita Nyi Endang Darma Ayu. Kepada Ratu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu sebagai pengamat bahasa.
Dari segi bahasa, cerita ini menggunakan bahasa naratif dengan alur kronologis. Ciri kebahasannya antara lain: 1. Menggunakan kata kerja lampau seperti dahulu, hiduplah, dan kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat deskriptif untuk menggambarkan tokoh dan situasi. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa cerita rakyat ditunjukkan untuk diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dan juga dari segi bahasa, cerita ini menggunakan gaya bahasa naratif tradisional. Beberapa ciri kebahasannya antara lain: yang keempat adalah pengulangan makna untuk menegaskan sifat tokoh utama. Bahasa yang digunakan mencerminkan tradisi lisan masyarakat Indramayu sehingga mudah diingat dan diceritakan kembali. Selain itu, pemilihan kata menunjukkan penghormatan kepada tokoh perempuan sebagai pemimpin. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasan bahasanya. Sekarang kita masuk ke bagian pencarian nilai moral dari cerita yang telah kita dengarkan sebelumnya. Saya persilakan kepada rekan saya Cika untuk menyampaikan sikap positif tokoh serta pesan moral dalam cerita Nyi Endang Dharma Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya sebagai pencari nilai moral dari cerita Nyi Endang Dharma. Nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita Nyi Endang Dharma adalah: 1. Kesetiaan dan keteguhan hati. Nyi Endang Dharma digambarkan setia pada prinsip dan keyakinannya. 2. Kesabaran dalam menghadapi masalah. Tokoh ini menunjukkan bahwa kesabaran dan ketabahan dapat membantu seseorang melewati kesulitan hidup. 3. Keberanian membela kebenaran. Ia berani menghadapi ketidakadilan dan tidak menyerah meskipun berada dalam posisi lemah. 4. Keikhlasan dan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan mengajarkan bahwa berbuat baik tidak selalu mengharapkan balasan. 5. Akibat dari perbuatan manusia, cerita ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan membawa akibat dari pelakunya. 6. Menghormati sesama dan alam sebagai cerita rakyat. Kisah ini menanamkan sikap hormat terhadap orang lain serta lingkungan sekitar. Sikap positif dari tokoh Nyi Endang Dharma adalah: 1. Sabar. Tokoh Nyi Endang Dharma digambarkan sabar dalam menghadapi masalah. 2. Setia. Nyi Endang Dharma berani menghadapi prinsip hidup dan tidak mudah berpaling dari nilai kebaikan yang diyakininya. 3. Berani. Tokoh ini berani menghadapi masalah. 4. Teguh pendirian. Nyi Endang Dharma tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain. 5. Ikhlas berkorban. Ia rela berkorban demi kebaikan orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
6. Rendah hati. Walaupun Nyi Endang Dharma memiliki kelebihan, tapi dia tidak pernah sombong dalam kelebihannya. 7. Menjunjung kebenaran. Ia selalu berusaha berada dalam jalan yang benar meskipun resikonya besar. 'besar'. Hubungan nilai dalam cerita Nyi Endang Dharma dengan kehidupan nyata. Kesabaran dalam menghadapi masalah. Nyi Endang Dharma yang tetap sabar saat menghadapi cobaan dalam kehidupan nyata, seperti menghadapi masalah dalam lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan. 2. Keberanian membela kebenaran. Nilai ini dapat diterapkan dengan berani, berkata jujur, dan tidak menyontek. 3. Keteguhan pada prinsip hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus teguh memegang nilai baik meskipun mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar. 4. Keikhlasan dan pengorbanan. Cerita ini mengajarkan untuk menolong orang lain dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. 5. Tanggung jawab atas perbuatan seperti dalam cerita. Setiap tindakan memiliki akibat dalam kehidupan nyata. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan kita sendiri. 6. Sikap rendah hati dan menghormati sesama. Nilai ini dapat diterapkan dengan bersikap sopan, tidak sombong, dan menghargai perbedaan individu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan nilai moralnya. Berikutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini, teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, menanggapi, atau menyampaikan pendapat terkait cerita Nyi Endang Dharma Ayu. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Oke, kita bisa mulai dari Nabila. Baik, terima kasih kepada rekan Hanif karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa, dan di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan dari cerita legenda Nyi Endang Dharma Ayu yang telah diceritakan. Yang pertama, menurut teman-teman, nilai keadilan dalam cerita ini dapat ditunjukkan melalui tindakan apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Nilai keadilan yang dapat ditunjukkan oleh Nyi Endang Dharma Ayu adalah melawan penindasan penguasa serta menggunakan kesaktiannya untuk membela rakyat kecil. Lalu, dari hal tersebut, apa saja masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam cerita ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kembali. Masalah utama masyarakat dalam cerita ini adalah
ketidakadilan dan penindasan dari pihak yang berkuasa, sehingga rakyat hidup menderita dan tidak aman dalam kehidupannya. Baik, dari situ kita tahu bahwa Nyi Endang Dharma Ayu membantu masyarakat dari masa-masa kecil itu. Namun, mengapa Nyi Endang Dharma Ayu memilih membantu rakyat daripada mencari keuntungan pribadi dari kesaktiannya sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Nyi Endang Dharma Ayu memilih untuk membantu rakyat? Karena ia memiliki tanggung jawab moral, rasa empati, dan jiwa kepemimpinan. Kesaktiannya harus digunakan secara baik, bukan digunakan dengan cara yang keji. Dari cerita tadi, kita sudah mengetahui kedua dari kepribadian dan kesaktian dari Nyi Endang Dharma Ayu. Namun, apakah tokoh Nyi Endang Dharma Ayu digambarkan kuat hanya karena kesaktiannya atau karena sikap dan kepribadiannya juga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kembali. Tokoh Nyi Endang Dharma Ayu digambarkan lebih kuat karena sikap dan kepribadiannya, seperti keberanian, kejujuran, dan kepedulian. Kesaktian hanya menjadi alat pendukung untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Namun dari situ, apakah penggunaan kekuatan untuk melawan ketidakadilan selalu dibenarkan? Di kondisi seperti apa hal itu sekiranya perlu dipertimbangkan kembali? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Penggunaan kekuatan untuk melawan ketidakadilan tidak selalu dibenarkan. Hal itu perlu dipertimbangkan kembali. Jika masih tersedia cara damai seperti musyawarah, dialog, atau jalur hukum, kekuatan baru dapat dipertimbangkan apabila ketidakadilan sudah menimbulkan penderitaan besar, mengancam keselamatan orang lain, dan tidak ada lagi solusi lain yang adil tanpa kekerasan. Tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk melindungi dan menegakkan keadilan, bukan untuk balas dendam atau kepentingan pribadi. Melalui hal tersebut, jika Nyi Endang Dharma Ayu tidak memiliki kesaktian, apakah ia tetap bisa menjadi tokoh yang dihormati? Dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, ya, tetap bisa dihormati karena sikap adil, bijaksana, dan peduli terhadap sesama sudah cukup membuat seseorang dihargai. Penghormatan sejati lahir dari perilaku, bukan dari kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak atas jawabannya.
Dan sini saya akan lanjutkan untuk mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi. Apakah menurut teman-teman cerita rakyat seperti ini masih penting dipelajari di zaman sekarang? Dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah ya. Cerita rakyat masih penting untuk dipelajari karena mengandung nilai moral, budaya, dan karakter bangsa yang relevan hingga sekarang. Seperti keadilan, kepedulian, dan keberanian melawan ketidakbenaran. Terima kasih banyak atas jawabannya dan izinkan saya untuk berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran pelajar dalam menjaga dan melestarikan cerita rakyat daerah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai pelajar, kita dapat mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berani bersikap jujur dan tidak ikut-ikutan membuli orang. Jika melihat teman diperlakukan tidak adil, kita bisa memberi dukungan moral, membantu, atau melaporkan kepada guru dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga dapat bersikap adil dalam bekerja kelompok, tidak pilih kasih, serta menghargai pendapat orang lain. Tindakan sederhana ini menunjukkan kepedulian dan keberanian untuk menegakkan keadilan di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Bude. Apakah Nabila sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Saya sudah sangat puas sekali atas semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan semua pikiran dan keraguan saya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Dan dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa cerita Nyi Endang Dharma Ayu mengajarkan nilai kesabaran, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Terima kasih kepada seluruh peserta dan setiap peran yang telah berkontribusi aktif dalam diskusi hari ini. Saya atas nama Hanif Widiansa Afandi, mohon maaf jika selama memimpin diskusi hari ini terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.